Indonesia ini salah satu negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia dan juga memiliki sejarah peradaban Islam yang penting. Tetapi meskipun penting, itu sedikit diperhitungkan. Jadi kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi itu tidak memiliki tempat. Kita tidak punya perhatian terhadap karya besar yang jumlahnya luar biasa. Tidak mungkin kalau karya ini adalah karya yang biasa-biasa saja, kemudian kok bisa mendapatkan reputasi, tempat, dibacakan, diajarkan oleh ulama besar Al-Azhar di Al-Azhar, di Jami Al-Azhar, tempat yang punya reputasi selama besar. beberapa abad di sejarah peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali di dalam acara Kopi dan Peci. Ada beberapa hal yang menarik yang di kalangan NU yang penting sebenarnya untuk kita diskusikan, untuk kita tahu root akar kita dari mana dan bagaimana kita bisa bertahan hingga saat ini dari dari abad ke-7 zaman Nabi sampai sekarang kita masih menganut Islam Ahlus Sunnah yang sama dan kita masih terjaga, alhamdulillah. Ubudiyah kita terjaga, terus pengetahuan kita masih terjaga. Di antaranya karena ada kitab yang masih kita kita jadikan pegangan. Banyak sekali kitab-kitab yang kita jadikan pegangan yang turun-temurun kita pelajari dari pesantren, di institusi pendidikan, dan tidak hanya menjadi pengetahuan, kitab-kitab itu bahkan itu menjadi laku hidup. Nah, kitab-kitab itu kita kenal dengan kitab kuning umumnya. Karena umumnya memang berwarna kuning, walaupun banyak sekali yang sekarang cetakannya berwarna putih. Nah, akhir-akhir ini ada banyak ada gerakan di lingkungan anak-anak muda NU untuk mengembangkan kembali, untuk menggali kembali kitab-kitab kuning yang sangat lama, yang sangat kuno, yang kita pelajari dari abad-abad sebelumnya, abad keberapa dan siapa saja, apa-apa temuannya. Kita akan bahas di sini bersama filolog muda terkemuka yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sekarang juga mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama. Namanya adalah Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban M.Hum. Assalamualaikum Mas Ginanjar. Waalaikumsalam Mas Rojali. Terima kasih sudah hadir Mas. Sama-sama, saya merasa senang. Oke. Dan hari ini tambah cerah karena lihat senyumnya Mas Rojali. Luar biasa. Mas Ginanjar saat ini aktivitasnya adalah sebagai dosen di Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA Jakarta, Mas ya. Ya. Sejak tahun 2016 sampai sekarang. Dia juga sebelumnya dosen Prodi Sastra Arab di FIB Universitas Padjadjaran Bandung 2017 sampai 2021. Berarti memang sudah filologi banget lah ya Mas ya. Kebetulan itu bidang yang kita geluti dan kita tekuni. Saya melihatnya bukan kebetulan itu pilihan, tapi itu kosmik yang menghendaki. Iya, semuanya atas kehendak Allah. Iya. Kita tidak bisa lari dari kehendak dan ketentuan takdir. Betul. Nah, Mas Ginanjar ini teman-teman juga lama sekali menekuni kitab kuning, perkitab kuningan ya, karena beliau juga dari pesantren sebelumnya ada di pesantren An-Nawawi di Majalengka. Terus kemudian dilanjut di Lirboyo ya Mas ya. Menempuh pendidikan di Fakultas Teologi Al-Azhar Kairo. Dilanjutkan ada lagi masternya di Filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung dan doktoralnya juga filologi teman-teman. Doktoralnya filologi di Padjadjaran Bandung juga. Beliau juga banyak sekali menerjemahkan buku-buku bahasa Indonesia yang sangat populer. Di antaranya ada
buku-buku misalnya menerjemahkan novel ayat-ayat cinta. Terus kemudian ketika cinta bertasbih dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Terus ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Kisah cinta Zainuddin yang tak sampai Dan Hayati. dan Hayati. Aduh, luar biasa. Itu banyak sekali diterjemahkan sampai arus balik juga Mas ya. Sempat menerjemahkan arus balik Nggak juga. selesai. Walaupun tidak selesai proyeknya. Saya berharap padahal itu yang Yang bisa sangat diselesaikan. fenomenal itu. Salah Ya. satu karya sastra terpenting dalam Iya, sejarah betul. kesastraan Indonesia. Iya. Itu di kalangan aktivis menjadi buku wajib itu dulu itu. Iya. Jadi jangan ngopi deh kalau belum baca arus balik gitu kira-kira. Iya. Dan arus balik itu yang menarik kata pembukanya kan. Nah, apa itu? Kita sebagai bangsa maritim ini sudah terlalu lama melupakan jati diri kita dengan terlalu lama memunggungi laut. Iya, benar. Saya nggak terlalu ingat detail, cuma yang saya ingat Idayu di situ. Sosok Idayu. Aduh, luar biasa. Nah, saat ini Mas Ginanjar itu aktif sebagai pengurus LTN, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya. Kita satu frekuensi lah ya. Siap. Nah, Mas Ginanjar banyak mengerjakan hal-hal yang berbau Arab lah ya, berbau Arab. Nah, kita akan cerita banyak mengenai apa namanya turos, terus kemudian apa sih yang diinginkan, terus sebenarnya saya tertarik juga untuk mengetahui nanti naskah tertua yang pernah ditemukan dan yang paling menarik itu naskah apa gitu. Terus kita akan melihat banyak hal karena Mas Ginanjar ini apa namanya peneliti, dia menggali banyak hal dan waktunya disajikan untuk kita semua. Wah kan gitu. Oke Mas Gin, kita mulai dari yang paling awal. Pertanyaan, apa sih turos itu Mas? Turos secara umum dan garis besar kita bisa artikan itu sebagai warisan peradaban. Atau dalam bahasa Inggrisnya sebagai heritage ya. Heritage. Tetapi dalam istilah keliterasian, turos itu bisa kita artikan sebagai al-maurus al-fikri al-maktub atau warisan pemikiran tertulis. Dan ini kaitannya dengan karya-karya tertulis daripada para pendahulu kita. Nah, termasuk halnya yang kita tekuni di sini adalah turos ulama Nusantara. Ini berkaitan dengan karya-karya intelektual tertulis yang itu merupakan buah karya dari para ulama Nusantara pendahulu kita atau ulama-ulama luar yang menulis karya tetapi berkaitan dengan kesejarahan kita. Misalkan ada ulama dari Mekah yang menulis karya khusus dalam konteks merespon pertanyaan, permasalahan yang berkembang dan diajukan dari Nusantara. Nah itu jumlahnya banyak sekali. Jadi ada satu pertanyaan yang membuat saya berpikir serius. Waduh, ini Ketika tahun 2015 posisi Anda di mana waktu itu? Di Mesir ya. Di Mesir. Saya ikut kelas filologi Oke. di Institut Manuskrip Arab atau Ma'hadul Makhtutat Al-Arabiyah. Saat itu direktur daripada institut ini namanya Profesor Dr. Faisal Al-Hafian, seorang cendekiawan dari Suriah. Diskusi beliau berkata, kita ini dalam peta sejarah peradaban Islam. Kita itu siapa? Kita? Ya, kita. Saya Profesor Al-Hafian dan saya waktu itu. Ya, punya dalam peta besar sejarah peradaban Islam itu sejarah turos yang ditulis oleh ulama Arab. Dan itu sudah dibukukan misalkan oleh Karl Brockelmann, seorang orientalis dari Jerman.
Brokelman itu menulis satu karya yang hingga saat ini dijadikan rujukan ya. Judulnya itu Tarikhul Adab al-Arabi Wow. atau sejarah literatur tertulis yang berbahasa Arab. Karya ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, namanya Fuad Sezgin, Oke. orang Jerman tetapi keturunan Turki. Ya. Dan menulis juga masterpiece belasan jilid ya. Judulnya Tarikhut Turos al-Arabi. Atau yaitu Turos, karya-karya intelektual tertulis yang dibuat oleh para ulama berbahasa Arab. Lalu ada juga seorang peneliti orientalis dari Inggris namanya Edward Brown. Dia membuat juga Tarikhul Adab fi Iran atau sejarah turos, literatur, warisan intelektual tertulis oleh ulama-ulama dari Persia. Iran. Jadi sejarah turos Persia, sejarah turos Arab gitu ya. Ya. Termasuk ada juga yang menulis sejarah turos yang ditulis dalam bahasa Utsmani, Turki Utsmani. Lalu sampai pada diskusi ini, Indonesia ini salah satu negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia dan juga memiliki sejarah peradaban Islam yang penting. Tetapi meskipun penting, itu sedikit diperhitungkan dalam belantika narasi besar sejarah peradaban Islam di dunia ini. Kenapa? Karena informasi mengenai sejarah karya tulis ulama-ulama Nusantara atau turos ulama Nusantara ini itu belum banyak yang mengkaji. Baik oleh para pengkaji dari luar, termasuk oleh para pengkaji dari dalam negeri sendiri. Ini menjadikan sejarah besar peradaban Islam di Nusantara ini yang meskipun sangat penting dan punya banyak hal yang menarik untuk menjadi kontribusi dan juga inspirasi bagi dunia secara umum, khususnya dunia Islam, itu kemudian menjadi ada semacam sekat gitu ya. Karena apa? Karena informasi mengenai karya-karya ulama kita itu tidak sampai kemudian terakses oleh dunia luar. Oke. Bahkan oleh orang-orang muslim dari dalam negeri, dari Indonesia sendiri. Kita tidak mengetahui siapa saja ulama-ulama Nusantara yang menulis karya dalam bidang misalkan tafsir Al-Quran. Ya. Siapa saja ulama Nusantara yang menulis karya-karya dalam bidang ilmu fikih. Siapa saja ulama Nusantara yang menulis dalam bidang hadis. Siapa saja ulama Nusantara yang menulis dalam bidang hatta ilmu tata bahasa Arab. Padahal ketika kita telusuri, itu karyanya bukan hanya puluhan, Mas Rozali, tetapi ribuan. Ribuan. Jadi kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi itu tidak memiliki tempat. Kita tidak punya perhatian terhadap karya besar yang jumlahnya luar biasa itu. Nah, ini yang kemudian mendorong beberapa kawan-kawan muda di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membuat satu gerakan yang kemudian disebut dengan Nahdlatul Turos. Atau kebangkitan akan kesadaran bahwasannya kita Muslim Nusantara ini memiliki khazanah warisan intelektual tertulis yang luar biasa kaya, yang luar biasa mendalam. Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kerja besar, PR besar kita untuk bagaimana menghimpun turos karya ulama Nusantara itu untuk kita inventarisasi, kita data, kita katalogisasi, kita buatkan bibliografinya. Sehingga kemudian kekayaan ini, sumber-sumber sejarah pemikiran ini bisa terakses. Oke, sebentar, kita kembali ke waktu Anda duduk dengan ulama itu di tahun 2000 berapa itu? Ustaz Faisal Al-Hafyan 2015 ya. Faisal Al-Hafyan 2015. Jadi waktu itu Anda merasa, oh iya ya gitu. Iya. Setelah disodorkan fakta bahwa
kita ini di luar nggak bisa baca sejarah negara Anda gitu, sejarah Islam di Indonesia. Iya, dan itu akhirnya memiliki beberapa konsekuensi. Ya, Di antaranya, Islam di Indonesia dianggap sebagai Islam pinggiran. ya betul betul. Yang kedua, Islam Indonesia, Islam di Nusantara ini dianggap sebagai Islam yang memang tidak punya sejarah dan tradisi ilmu pengetahuan karena katanya tidak ada ulamanya, tidak ada karya-karyanya. Dan yang ketiga, Islam di Indonesia itu menjadi bagian yang tidak terintegrasi Dengan Islam yang dengan ada di sejarah Timur. keilmuan ya Islam dari berbagai wilayah lainnya. Betul betul. Ketika kita bicara sejarah Islam berakhir di Turki Utsmani, terus habis itu kan Ya, seolah-olah kalau secara kewilayahan berakhir ya di anak benua India, ya betul. Mughal atau mungkin yang modern itu India Pakistan. Sementara ketika menyinggung tentang Indonesia ya karena memang tidak ketersediaan sumber primer, Oke. sumber asli karya-karya Berarti ulama Indonesia ketika ini. Anda dari situ terus kemudian itu berpikir serius lah ya tadi itu ya. Berpikir serius itu. Terus setelah itu yang Anda lakukan meneliti dan memang itu faktanya kita tidak apa tantangannya, kenapa keilmuan kita tidak tersambung dengan sana. Padahal di dulu ulama-ulama dari Indonesia sudah banyak yang mengajar atau menjadi imam di Haromain Ya misalnya. betul. Nah ini menarik pertanyaan Mas Rojali ini persis Lah, ini makanya saya jadi host itu karena menarik itu, Mas. sama persis seperti yang dikatakan oleh Profesor Samir Budinar. Masya Allah. Itu salah satu penasehat daripada Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad At-Thayyib, ulama besar dari Maroko, yang pada bulan lalu itu menjadi tamu pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mengisi acara Halaqah Internasional Fikih Peradaban di Pesantren Peloso. Kebetulan saya menemani beliau dan beliau merasakan satu kesan begini tentang bahwasannya Indonesia punya potensi baik masa lalu, masa kini dan terutama masa depan untuk menjadi salah satu kiblat peradaban Islam yang penting di dunia. Tetapi beliau mengatakan begini, nahnu kami sebagai Takalama Robi laba saya. aduh baksa iya Mas. Oke. Kami katanya sebagai para katakanlah ilmuwan ulama di Arab itu mu'adzarun, itu memiliki keterbatasan untuk mengenai ulama-ulama Indonesia dan sejarah peradaban besar Islam di Indonesia. Karena memang tidak banyak sumber-sumber yang bisa kami akses, sumber langsung karya ulama Indonesia tertulis maksudnya ya. Sebaliknya, orang-orang Indonesia sendiri itu punya kekurangan tidak bisa mengemas dan menyampaikan, menarasikan sejarah besar mereka kepada kami dengan bahasa yang bisa kami akses. Oke, sebentar. Saya challenge statement itu. Kita itu banyak kitab ulama yang berbahasa Arab ya kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Artinya bukan tidak ada produk yang berbahasa Arab. Banyak. Oke. Banyak sekali. Nah, itu kita sepakati dulu Ya, nih. ya, Berarti ya, dari dulu sebenarnya banyak. Banyak. Misalnya apa ya, di ilmu sorof ada tasrifan itu Iya, ya kan. iya, iya. Terus di berbagai ilmu yang saya juga sebenarnya merasa itu kitabnya orang Arab padahal yang ngarang itu ulama Indonesia. Indonesia. Nah, artinya banyak sekali produk kitab keilmuan di Indonesia yang berbahasa Arab. Ya. Pertanyaannya kenapa itu tidak tersambung? Nah, jadi ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama Mas Rojali. Jangan tanggung jawab dulu. Generasi muda untuk bagaimana menyambungkan. Atau karena kita jarang ikut conference di luar. Ya, saya pikir banyak faktor. Ya. Cuman perlu ada gerakan kolaborasi bersama. Ya. Jangan hanya sebagian pihak. Yang tadi Mas Rojali katakan misalkan. Ulama Nusantara itu punya karya berbahasa Arab dan bukan hanya itu saja, tapi lebih dari itu. Dijadikan rujukan, dijadikan bahan ajar oleh ulama-ulama Arab sendiri. Contohnya, salah satu kitab dalam bidang ilmu tasawuf yang ditulis oleh seorang ulama Nusantara namanya Syekh Muhammad Ihsan bin Dahlan bin Soleh Al-Jamfasi Al-Kediri Al-Jawi atau dikenal dengan Syekh Ihsan Dahlan Jampes. Wafatnya tahun 1951. Oke. Beliau punya salah satu karya berbahasa Arab dalam bidang ilmu tasawuf berjudul Sirajut Thalibin yang merupakan syarah daripada kitab Minhajul Abidin, karyanya Imam Al-Ghazali. Kitab ini sejak zaman Gus Dur hingga hari ini dibaca di Al-Azhar. Ya.
Nah, hari ini yang masa sekarang ini yang membacakan karya tersebut namanya Profesor Dr. Ahmad Al-Hajin, salah seorang guru besar filsafat di Al-Azhar dan rutin diajarkan setiap minggu. Ya. Kitab ini dibacakan dari awal sampai akhir, sampai khatam, disyarah, dikaji gitu ya oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Hajin. Tidak mungkin kalau karya ini adalah karya yang biasa-biasa saja kemudian kok bisa mendapatkan reputasi tempat dibacakan, diajarkan oleh ulama besar Al-Azhar di Al-Azhar, di Jami Al-Azhar, tempat yang punya reputasi selama besar. beberapa abad di sejarah peradaban Islam. Yang kedua misalkan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi atau kita kenal dengan nama Syekh Mahfud Termas, wafatnya 1920, guru langsung daripada pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kitab yang ditulis oleh Syekh Mahfud itu dalam berbagai bidang keilmuan. Salah satunya yang beliau tulis itu adalah dalam bidang ilmu qiraat asyroh, qiraat 10. Qiraat membaca Al-Quran. Enggak cuma 7 tapi sampai 10 ya. Nah, Syekh Mahfud itu punya karya dalam qiraat asyroh, judulnya adalah Ghunyatut Thalabah, Syarah ala Manzumah At-Thayyibah fi Qiraatil Asyroh. Dan karya ini hingga hari ini dijadikan sebagai teks acuan wajib kurikulum pelajaran di kuliah Al-Quran atau Fakultas Al-Quran Universitas Al-Azhar ya. Di Al-Azhar juga. Di Al-Azhar juga. Yang ketiga misalkan karya dalam bidang ilmu tata bahasa Arab, dalam bidang ilmu sorof ya. Hingga hari ini ada karya yang berjudul Hasiyah Tadrijil Adani ala Syarah At-Taftazani ala Matan Az-Zanjani fi ilmi sorof. Yang menulis karya Hasiyah Tadrijil Adani ini cucunya Syekh Nawawi. Kita kenal Syekh Nawawi tetapi cucunya jarang yang kita kenal. Namanya adalah Syekh Abdul Haq bin Abdul Hannan Al-Bantani Al-Makki. Wafatnya 1906-an ya. Karya ini hingga hari ini dicetak di banyak negara di Timur Tengah. Di Saudi, di Lebanon, di Mesir, di Suriah, termasuk di negara Timur Tengah non-Arab. Seperti di Turki. Di Turki ada cetakan kitab ini. Lalu di daerah Mardin, daerah Turki Timur yang dekat dengan para Kurdish speaker ya. Ini cetak juga di sana, termasuk di Iran, di berbahasa Persia itu dicetak. Menunjukkan kalau karya ini penting. Karena dicetak di banyak negara dan tentu saja ini bukan hanya dicetak tapi tentu dipelajari, diajarkan, dikaji. Ini menarik menurut saya karena ada satu karya tentang ilmu tata bahasa Arab ditulis bukan oleh orang Arab, oleh orang Nusantara. Oleh orang Ajam ya. Oleh orang Ajam, oleh orang Banten. Oleh orang Banten. Oleh orang Banten. Coba. Dan ditulis dalam bahasa Arab. Artinya ada orang Nusantara nulis karya berbahasa Arab tentang ilmu tata bahasa Arab dijadikan rujukan oleh orang Arab. Nah, ini saya pikir hal yang menunjukkan bahwasannya ulama-ulama Nusantara bisa membuktikan kualifikasi beliau-beliau sebagai ilmuwan yang kapasitasnya bukan hanya lokal tetapi juga bisa dijadikan rujukan secara internasional. Melalui karya-karyanya yang diantaranya tadi disebutkan. Contohnya lagi misalkan Mas Rozali. Salah satu ulama Nusantara asal Jawa Timur dari Pasuruan namanya Kiai Ahmad Qushairi bin Siddiq ya. Kiai Ahmad Qushairi. Kiai Ahmad Qushairi ini kakak daripada Kiai Ahmad Siddiq Rais Am PBNU. Allah yarham. Kiai Ahmad Qushairi Pasuruan ini ketika masa mudanya, ketika masih muda sudah bisa mengarang nazom berbahasa Arab. Beliau menazomkan kitab Safinatun Najah. Menazomkan Safinatun Najah. Judulnya adalah Tanwirul Hijah fi Manzumah Safinatin Najah. Yang menarik adalah kitab ini, Nazoman Safinah, yang dianggit oleh seorang anak muda dari Pasuruan berbahasa Arab, kemudian dibaca oleh Mufti Maliki dari Mekah yang menjadi mahaguru ulama Nusantara dan namanya Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki. Itu satu kurun masa dengan Hasyim Asy'ari. Wafatnya tahun 1947 di Mekah dalam kapasitas sebagai Mufti Malikiyah.
Artinya kan orang paling alim dalam Ya. mazhab Maliki di Mekah. Nah, Syekh Muhammad Ali bin Husain ini melihat kitab Tanwirul Hijah yang dikarang anak muda dari Pasuruan ini, lalu merasa takjub dan merasa penting akan keberadaan kitab ini, dan sebagai bentuk penghormatan seorang mufti Maliki di Mekah atas karya anak muda Nusantara ini, beliau tulis syarah atas Nadhaman Safinah ini. Jadi Judulnya Safinah ada syarahnya terus ditulis Safinah dinadhomkan. dinadhomkan. Kan kitab Safinatun Najah karangannya siapa namanya, Salim bin Sumair Al-Hadrami. Lalu dinadhomkan oleh Kiai Ahmad Kusyairi Pasuruan. Lalu nadhoman Kiai Ahmad Kusyairi ini disyarah oleh Mufti Maliki Mekah. Judulnya adalah Inaratud Duja Syarah ala Tanwiril Hijah fi Manzumah Safinatin Najah. Artinya menunjukkan kalau ulama Nusantara itu bukan hanya karya-karyanya ada, tetapi karya-karyanya juga penting dan kompeten. Iya. Dan ini terbuktikan dengan tadi beberapa kitab yang dikaji, diajarkan, dijadikan rujukan bukan hanya oleh orang-orang Muslim Nusantara, tetapi oleh banyak ulama, oleh banyak Muslim dari berbagai belahan dunia lainnya. Oke, sampai di situ kita berarti punya kesimpulan bahwa karya ulama kita itu ada banyak dan bagus-bagus sehingga diajarkan di tempat lain. Betul. Kembali ke ketika tahun 2015 Anda duduk itu tadi. Kenapa itu dianggap tidak menjadi bagian dari sejarah, dari perbincangan tentang genealogi keilmuan Islam? Dalam silsilah sanad keilmuan atas kitab ini disebutkan beberapa ulama Nusantara yang menjadi mata rantainya. Oke. Kalau kita punya barang bagus dan itu tidak dibeli oleh orang, maka yang salah itu adalah marketingnya, Mas. Ya. Mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Il Hijaz atau penghulu ulama dari Hijaz.